Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Reza Nagara dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesional Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Dalam kesempatan video ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Baiklah, kita langsung saja akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita itu organ reproduksi pada wanita dibedakan menjadi organ internal dan organ eksternal. Yang pertama ini ialah pada bagian eksternal yang terdiri dari mons veneris, labia majora, labia minora, clitoris, vestibulum, introitus, vagina, dan gradula Bartholin. Sedangkan pada bagian internal terdiri atas vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Pada bagian eksternal ini meliputi mons veneris. Pada bagian ini, bagian menonjol yang menutupi tulang. Kemaluan bagi ini terdiri atas jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat. Bagian ini akan ditumbuhi oleh rambut-rambut ketika wanita memasuki masa pubertas. Yang kedua ialah labia majora, yang disebut juga dengan bibir besar. Yang ketiga labia minora, yang disebut juga bibir kecil, di mana pada bagian ini mengelilingi saluran vagina pada wanita dan saluran uretra. Pada bagian eksternal yang keempat ini ialah klitoris. Klitoris disebut juga sebagai kembaran penis. Yang membedakannya ialah penis memanjang keluar, sedangkan klitoris memanjang ke dalam dengan panjang kira-kira 5 sampai 15 cm. Dan yang kelima itu ialah vestibulum, terdiri atas saluran vagina, saluran uretra, granula Bartholin, dan granula skin. Yang keenam pada bagian eksternal meliputi introitus vagina, merupakan bagian yang tertutup oleh himen yang dapat dilihat ketika bibir kecil sedikit dibuka. Yang ketujuh itu ialah granula Bartholin, letak di dua sisi bibir pada vagina yang berfungsi mengeluarkan cairan sebagai pelumas ketika berhubungan seksual. Berikutnya kita membahas tentang bagian internal. Pada bagian internal ini meliputi vagina. Vagina merupakan saluran penghubung antara leher rahim dengan mulut vagina yang berfungsi sebagai tempat keluarnya bayi ketika persalinan dan sebagai tempat keluarnya darah pada saat menstruasi. Yang kedua, uterus atau rahim, yang terletak di bawah pusar dengan bentuk seperti buah pir dan besar kira-kira 30-60 gram. Uterus ini memiliki 3 lapisan. Yang pertama itu lapisan paling dalam atau endometrium, lapisan tengah atau myometrium, lapisan paling luar atau perimetrium. Itu tadi merupakan lapisan pada uterus. Uterus itu akan membesar ketika wanita mengandung dan akan kembali seperti semula saat 42 hari setelah melahirkan. Yang ketiga ini ialah tuba fallopi. Tuba fallopi ini memiliki panjang 7-14 cm. Tuba fallopi merupakan saluran halus yang berfungsi tempat jalannya sel telur dan sebagai pertemunya antara sel telur dan sel sperma. Bagian ini juga sebagai penghubung antara ovarium dan uterus. Yang keempat ialah ovarium. Ovarium itu terletak di kedua sisi bagian kiri dan kanan. Ovarium memiliki fungsi sebagai penghasil telur dan penghasil hormon. Adapun fisiologi dan sistem reproduksi wanita. Yang pertama itu ialah siklus menstruasi. Adalah perubahan yang terjadi pada wanita khususnya pada organ reproduksi. Proses menstruasi terjadi ketika dinding rahim yang menebal luruh dan berubah menjadi darah menstruasi. Menstruasi itu terjadi hampir setiap bulan. Dalam menstruasi terjadi 3 fase. Yang pertama itu fase menstruasi, yang kedua fase proovulasi, yang ketiga fase pramenstruasi. Dalam siklus menstruasi ini dibantu oleh beberapa hormon, yaitu hormon progesteron, estrogen, GnRH, LH, dan FSH. Yang kedua menarche, merupakan masa haid pertama. Yang ketiga itu menopause, ialah akhir dari siklus menstruasi akibat dari penuaan ovarium. Ada 4 siklus reproduksi pada wanita. Yang pertama itu siklus ovarium, yang kedua siklus endometrium atau menstruasi, yang ketiga siklus myometrium, dan yang keempat itu siklus gonadotropin. Itu
itulah tadi penjelasan mengenai sistem reproduksi pada wanita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, pengucapan, dan pembahasan, karena semuanya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Reza Negara, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.